Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membacakan untuk peruntungan Shio Babi di tahun 2022. Nah, selain itu untuk sebelum saya menjelaskan detailnya, maksudnya seperti dari secara general, asmara bagi kalian yang masih single dan sudah berpasangan, karir, keuangan, dan kesehatan, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan jangan lupa like video ini ya. Dan selain itu, kalau misalnya nanti kalian juga ada yang ingin berkonsultasi, juga jangan lupa untuk hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Nanti kamu bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, oke? Kalau gitu, saya langsung aja ya membacakan untuk Shio Babi. Peruntungannya bagaimana sih di tahun 2022? Yang pertama, di sini secara general ada kartu Eight of Cup, lalu juga ada kartu The Sun, tapi The Sun unik, tapi disusul dengan kartu King of Cup. Oke, kalau saya lihat di sini secara general sepertinya di tahun sebelumnya kamu mengalami banyak hal-hal atau telah mengambil banyak keputusan yang membuat kamu meninggalkan banyak hal. Itu yang saya lihat di sini. Dari keputusan-keputusan tersebut, nanti di tahun 2022 bisa dibilang untuk Shio Babi akan mengalami perkembangan untuk apapun yang sedang ingin kamu capai dan kamu lakukan selama kamu tetap berfokus sama prosesnya. Namun di sini yang perlu kamu perhatikan adalah ada beberapa kebiasaan yang perlu kamu sangat ubah, yang mungkin kamu tidak sadari kalau kamu lagi sendiri, tapi mungkin akan ada beberapa orang yang hadir mengatakan, "Hey, sebaiknya kamu melakukan ini," atau memberikan saran apapun itu bentuknya. Di sini saya lihat beberapa di antara kalian ada yang memang bersikeras, tapi selama kalau kamu memang merasa bersikeras, coba kamu lihat dulu apakah ada yang salah situasinya. Mungkin ada kalanya atau ada baiknya mungkin dengarkan dulu, terus kamu pelajari lebih dalam kira-kira apa yang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Soalnya di tahun 2022 Shio Babi lebih ke arah untuk oke, kamu fokus sama prosesnya. Namun di satu sisi kamu juga kayak dituntut untuk berimprove, mengembangkan dan memperbaiki apa yang sudah kamu jalankan sebelumnya. Itu. Jadi di sini lebih kayak ke arah ego yang digetok juga. Seperti itu. Yang diuji istilahnya, ya. Itu untuk secara generalnya. Oke, saya langsung aja ya. Berikutnya adalah untuk ke bagian asmaranya. Bagi kalian Shio Babi yang masih single di tahun 2022, di sini saya melihat ada kartu Release Your Ex. Oke, saya lihat dulu ya semua kartunya biar saya bisa lihat secara detail gambaran besarnya ya. Oke. Di sini saya melihat ada kondisi di mana mungkin beberapa di antara kalian ada yang memang masih teringat oleh mantan. Mungkin kamu juga kesal sama mantan, atau mungkin pernah nggak kamu kayak sadar kayak ngerasa gue aja belum bisa move on, masa dia udah bisa move on, masa dia udah bisa cari pasangan baru, ini itu kayak gitu loh. Jadi lebih ke arah stop membandingkan diri kamu dengan pasangan kamu apapun baik buruknya. Kalau dia sudah mendapatkan itu, ya ya sudah, itu rezeki dia. Rezeki kamu mungkin beda, cuman seperti apa ya kita kan nggak tahu kalau misalnya belum berproses seperti itu. Dan stop membandingkan diri orang yang baru datang ke hidup kamu dengan mantan, itu salah satunya.
Karena di sini saya melihat untuk sio babi di tahun 2022, sepertinya kamu akan bertemu dengan banyak orang baru yang memiliki perasaan mungkin ke kamu, atau kamu suka sama orang. Cuman kayak bingung, kira-kira bener dia tahu nggak ya? Kayak gitu. Beberapa ada yang memang seperti itu. Namun di sini untuk kalian yang masih single, kamu juga perlu berhati-hati karena salah satu dari orang-orang yang akan hadir ke dalam hidup kamu di sini beberapa ada yang memang mereka memiliki luka masa lalu, kurang perhatian dari orang tua atau ingin mencari kebahagiaan atau ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi istilah kata kayak luka trauma masa kecil lah, childhood trauma kayak gitu. Atau mungkin itu adalah kamu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Trauma-trauma tersebut problemnya adalah perlu kita sembuhkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kamu bertanya, kira-kira gimana menyembuhkannya, Mbak? Kalau saya boleh menyarankan, pergilah ke orang yang tepat, seperti ke psikiater, karena mereka pastinya yang lebih paham untuk menyembuhkannya ini gimana. Karena susah-susah gampang juga di seperti itu. Karena di sini juga kenapa saya bilang kayak begitu? Karena juga harus dengan kesadaran dari dalam diri sendiri dulu. Kayak gitu. Kalau tidak dari sadar dari dalam diri sendiri dulu, untuk bangkitnya agak sedikit susah seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk kalian yang masih single di sini saya belum melihat adanya yang ke jenjang serius. Jadi kayak baru-baru ketemu orang-orang baru. Sepertinya berarti di sini karena kartu release your ex, terus ada kartu trauma, mungkin bisa jadi kamu sangat benar-benar mencintai orang tersebut. Di tahun-tahun sebelumnya ada orang yang kamu sangat cintai, tapi mau gak mau kamu harus melepas dia karena saking cinta. Cuman problemnya sekarang adalah bagaimana cara menyembuhkan trauma itu. Ya di sini cara menyembuhkan trauma itu ada banyak. Kalau saya via meditasi dan penggalian diri, dan ada orang juga yang melalui harus ke psikiater dan macam-macam. Tinggal kamu maunya nyamannya kayak gimana. Mungkin kamu juga bisa konsultasi juga, entah mau sama orang yang memang lebih paham kayak gitu, atau ke dokter langsung lah. Seperti itu ya. Tergantung kamu maunya gimana, senyaman kamu ya. Atau kamu mau curhat, nggak apa-apa. Nanti saya juga bisa kok dengarkan ya. Kayak gitu. Ini masalahnya yang melekat ini juga udah cukup lama. Soalnya saya ngerasa kayak pemikiran yang membuat kamu sangat suka, dan di sini saya ngerasa kayak berat, berarti lebih ke arah tanggung jawab. Tanggung jawab kamu ini juga cukup besar bagi kalian masih single. Bisa jadi beberapa di antara kalian ada yang memang singlenya karena entah duda atau janda, bisa jadi, atau yang memang benar-benar single yang belum pernah menikah. Ini yang saya rasain di sini. Kayak gitu. Beberapa ada yang memang sedang memperhatikan anak-anak mereka. Beberapa kali dari kalian ada yang mempunyai anak juga. Anak juga ada yang trauma. Atau kamu yang trauma karena kejadian tersebut. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah healing yourself first. Heal yourself first. Kalau saya biasanya ada salah satu tempat untuk merilis emosi-emosi tersebut. Mungkin kalau misalnya kamu pengen tahu tempatnya di mana, konsultasinya di mana, nanti kalian bisa hubungi saya. Ke nomor telepon yang ada di video ini. Nanti saya akan coba bantu PM kalian. Lokasinya di mana? Atau tempatnya yang waktu itu saya berkonsultasi hingga bisa menjadi lebih baik itu, seperti itu ya. Kayak gitu. Nanti saya akan kasih tahu rekomendasinya. Oke? Seperti itu. Itu untuk asmara bagi kalian yang masih single ya. Lalu berikutnya saya akan membacakan bagi kalian yang
sudah berpasangan. Untuk kalian yang shio babi di tahun 2022, agak cukup lama saya pengen kocoknya. Yang ini oke. Nah, sip. Yang sudah menikah atau berpasangan, di sini kamu harus, oh my god, ada kartu pay attention to the red flags dan free yourself, dan yang terakhir shio babi juga ada forgiving and learning. Bisa dibilang shio babi yang sudah berpasangan di tahun 2022, ada beberapa kondisi di mana yang membuat kamu sebetulnya udah curiga ada sesuatu yang salah nih di hubungan ini, atau ada yang salah dengan dia, atau kok tiba-tiba sikap dia berubah, dan pokoknya apapun itulah ya. Di sini saya melihat kayak kamu sebenarnya sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan. Problemnya di situ. Dari semua petunjuk-petunjuk yang ada di sekeliling kamu. Cuman ya problemnya ini, mau sampai kapan kamu mengabaikan? Karena mau bagaimanapun logika juga harus seimbang. Cinta ya cinta. Problemnya di situ. Tapi kalau misalnya dianya cuman memanfaatkan kita, atau semena-mena, atau cuek sama kamu, sudah belum kamu komunikasikan dengan dia? Sudah belum kamu cari solusi bersama? Kalau misal kamu ngerasa kayak semuanya sudah dilakukan, artinya kamu juga harus mengambil keputusan maunya gimana ke depannya. Karena mau bagaimanapun, kalau kamu terus-terusan membiarkan kondisi yang tidak enak ini, takutnya nanti jadi bom waktu. Itu untuk shio babi yang saya lihat di sini. Untuk asmara yang sudah berpasangan, takutnya malah jadi bom waktu, dimana ini dampaknya nggak enak kemana-mana. Problemnya di situ. Kalaupun memang endingnya nggak enak, ataupun enak, apapun itu ya, maafkan diri kamu sendiri dulu, dan baru maafkan dia dan pelajari. Intinya kayak gitu. Karena di sini pembelajaran kalian adalah salah satunya untuk terima kasih juga dan maafkan kepada diri kamu sendiri yang sudah mau berjuang seperti itu. Dan stop untuk selalu menyalahkan diri kamu sendiri, karena di sini saya lihat ada yang banyak yang orang yang ingin membantu kamu agar bangkit loh sebetulnya. Cuman ya memang sih butuh waktu agar kamu bisa menjadi lebih stabil. Cuman ya kamu juga nggak bisa terus-terusan membiarkan kondisi ini terus. Ini memang ini nggak untuk semuanya juga ya, bisa saja resonate, bisa saja tidak ya ini kartu. Tapi intinya, kalau misalnya tidak ke arah hubungan yang seperti itu, kartu ini juga free yourself yang saya lihat ini, itu juga bisa dalam artian sudut pandang kamu yang perlu kamu coba ubah. Mungkin pasangan kamu maksudnya adalah B, tapi kamu menganggap itu adalah hal A. Mungkin coba kamu terima pandangannya dia, terus kamu coba lihat kenapa kok dia bisa kayak seperti ini, seperti itu. Jadi kayak aktif untuk ajak komunikasi sama pasangan. Kalau nggak ada omongan, nggak ada komunikasi, ya gimana kita bisa paham? Kayak gitu salah satunya. Ya, intinya nggak apa-apa, take your time. Itu nggak masalah sih, nggak harus keburu-buru juga. Karena kan kita juga perlu memberikan dia dan atau diri kamu ini waktu, ruang untuk tenang dan berpikir. Terus menyelesaikan apapun kondisi yang terjadi di dalam terhadap dirimu dan dia, itu untuk shio babi ya. Tapi juga jangan terus-terusan juga, karena kalau terus-terusan ini yang tadi saya bilang nggak akan menyelesaikan masalah, yang ada memperkeruh itu.
Soalnya di sini saya lihat untuk Shio babi memang ada yang beberapa di antara kalian ya baru sih kondisi atau kejadian ini terjadi, tapi ada juga yang sudah lama dari tahun sebelumnya. Jadi lebih tepatnya kayak segeralah ambil keputusan, nggak bisa terus-terusan gini. Hasilnya mungkin bisa enak nggak enak, tapi ya memang itulah konsekuensinya. Dan di sini ada beberapa di antara kalian, kalau misalnya itu kan yang saya ngasih tahu yang tadi nggak enaknya ya. Nah, di sini tapi kabar baiknya ada beberapa di antara kalian yang sio babi di tahun 2022 hubungan kamu sama pasangan kamu ketika ada ketidakharmonisan dan ketidakharmonisan tersebut sudah terselesaikan. Di sini saya lihat beberapa di antara kalian ada yang dikaruniai anak lagi. Cinta kalian semakin kuat walaupun sudah jauh, tapi kamu sama pasangan jadi kayak lebih tahu, oh dia lagi ngelakuin itu kok, saya tahu dia nggak ngapa-ngapain. Saya tahu yang dia fokuskan adalah untuk bekerja. Jadi kayak gimana ya, jarang komunikasi tapi kamu tahu dia lagi apa. Intuisi kayak berkata ting gitu, kayak tahu aja. Kalau misalnya kita coba perhatiin, oh iya dia ternyata ini bener yang dia omongin, kayak gitu. Jadi jujur, lebih jujur. Kalau kalian berhasil mau sama-sama belajar, hubungan kalian menjadi lebih jujur, lebih adem. Jadi itu kabar baiknya. Jadi ini kayak memang sebagian ada yang nggak enak hasilnya, sebagian ada yang memang agak runyam seperti itu. Itu untuk sio babi ya yang sudah berpasangan. Oke, lalu berikutnya saya akan membacakan dari segi karir untuk kalian. Nah, si babi karir di tahun 2022. Saya lihat di sini ada kartu Age of Sword. Age of Sword. Tapi juga ada The Tower. Oh, tapi di towernya di sini saya ngerasain energinya positif sih. Kartu di Hierophant muncul di sini dan di kartu saya sama-sama muncul. Oke. Sebentar. Untuk karir sudah saya bacain keuangannya juga ya. Sebentar sekaligus. Ya. Ini kartunya memang harus turun dua-duanya. Nih. Di Hierophant keluar dua-duanya. Bentar, belum selesai. Saya ngelihat kartunya senyum-senyum sih. Ini. Oh my god, Age of Wand dan Age of Sword. Dua-duanya SSS. Jadi gini. Untuk bisnis, sepertinya beberapa ada yang sedang merintis bisnis baru, terus ada juga yang sedang membuat proyekan baru. Apapun kondisinya, di sini saya melihat memang kondisinya semakin membaik, tapi di pertengahan jalan karir kamu sepertinya nanti akan mengalami kondisi dimana kayak ngestak sih. Tapi di sini tapi loh, di sini memang kamu kayak tahun ini sio babi kayak lagi dituntut, lagi diperes, dalam artian idenya tuh biar keluar semua. Jadi kayak runtuhkanlah semua keraguan yang kayak what if kalau gagal, what if, udah jangan ada what if lagi kayak gitu. Jadi istilah kata kayak keluarin aja deh semua ide, jalanin dulu. Memang kelihatannya kayak kenapa ya kok kayaknya terlalu impulsif banget. Nggak, pokoknya gini, tetap kita mengerjakan suatu hal ya keluarin, jalanin aja, cuman ya tetap kita perhitungkan baik buruknya, kira-kira yang paling opsional tuh yang mana. Cuman jangan terlalu lama berpikirnya kayak gitu. Soalnya di sini saya melihat kamu juga kayak dikejar waktu, fleksibel di situ. Jadi kayak
Memang belum matang tapi bisa kok sembari dijalani, apapun itu rencana kamu. Jadi kayak sambil menyusun rencana sambil jalan kayak gitu istilahnya ya. Mohon maaf bahasa saya agak muter-muter karena saya juga sambil lihat satu persatu kartu. Jadi gini, untuk bisnis kamu di tahun 2022, kalau kamu butuh bantuan oleh rekan kamu atau orang yang lebih paham atau orang yang kamu anggap sebagai mentor, nggak apa-apa, minta tolong kepada mereka untuk memberikan kamu arahan dan masukan seperti itu. Begitu pula juga dengan keuangan. Di sini sebetulnya kamu bisa nabung kok, keuangan kamu lancar, malah di sini sumber pemasukan kamu juga nggak cuma dari satu tempat, ada dua atau tiga gitu. Nah selain itu di sini lebih ke arah ya jangan ragu, lakukan aja apa yang mau kamu lakukan. Cuman problemnya masalah keuangan, perhatikan juga ketika spend, masih ada tabungan nggak, masih ada sisa nggak kalau buat dadakan. Itu yang saya lihat di sini. Dan jangan ragu untuk meminta tolong bantuan kepada uh, temanmu. Kalau di Harapan masalah keuangan ini, masalah kayak untuk saran-saran finansial, lebih ke arah situ ya, untuk meminta bantuannya lebih saran-saran finansial. Bukan berarti kamu neraktir temen kamu ini itu kanan kiri, enggak, bukan. Atau terlalu apa, boros di situ, enggak, bukan. Cuman di sini lebih kayak ke arah uh, financial consultant seperti itu. Jadi kamu kayak minta tolong kepada mereka, jangan ragu seperti itu. Dan di sini sepertinya ada yang memang perlu kamu bantu sih di tahun 2022. Namun ketika kamu membantu orang tersebut, saya lihat kamu juga tidak merasa terbebani karena kamu tahu beramal sih lebih ke arah. Soalnya di sini ada beberapa di antara kalian bahwa terkadang ketika kita membantu orang, ternyata kita juga bisa akan mendapatkan lebih dari yang kita kira. Rezeki yang wow, mungkin nggak akan kepikirkan oleh kamu sebelumnya. Itu yang saya lihat di sini dari kartu The Hierophant di sini. Dengan menolong, itu juga menolong diri kita loh. Memang mungkin kita bisa dibilang akan mendapatkan rezeki yang nggak terduga mungkin dari tempat yang lain seperti itu. Jadi jangan ragu kalau memang mau menolong orang untuk uang ini. Soalnya di sini saya ngelihat kamu ada ragu-ragu di kartu Five of Wands-nya ini. Kayak dilema karena kamu juga lagi butuh, tapi juga untuk sio babi di sini, tapi kayak ada yang butuh juga. Jadi kayak ya udah seperti itu. Jangan ragu, nanti akan ada gantinya. Ya, ini yang saya lihat di sini. Jadi secara garis besar untuk karir sebetulnya ya bisa dibilang naik turun tapi naik lagi. Tapi naiknya lagi itu yang terakhir dengan bantuan teman atau bantuan orang lain yang lebih paham. Seperti itu selama kamu mau belajar. Kalau enggak ya mau gimana? Kalau kamunya memendam sendiri, coba sendiri ini itu, ya perkembangannya cuman bisa dibilang naiknya dikit, nggak signifikan kayak gitu. Terkadang ada investasi ya ada harga, ya ada kualitas juga loh, jangan salah kayak gitu. Nah lalu untuk keuangan ya itu sebenarnya stabil, bisa nabung, cuman di saat kamu agak turun kamu juga kemungkinan agak diuji, dimana kayak di saat kamu kurang bisa nggak kamu berbagi kayak gitu arah kartunya yang saya lihat di sini. Karena ketika kamu memang lagi kekurangan tapi bisa berbagi, nanti kamu kayak akan ada balasannya yang luar biasa kayak gitulah. Itu untuk keuangannya ya. Terakhir kesehatan, oke? Dari kesehatan untuk sio babi, kamu sebetulnya juga kurang untuk meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri ini. Kapan kamu juga terlalu fokus bisnis kerjaan atau study terus,
Oke, please tolong jangan sampai nanti kamu jatuh sakit, bed rest atau tipes. Hati-hati di situ. Soalnya di sini dari kartunya saya ngelihat ada kecenderungan beberapa di antara kalian jadi tipes atau bed rest atau nggak tahu kenapa tadi saya tiba-tiba kepikiran kalori. Berarti jaga pola makan juga ya. Lalu beberapa di antara kalian kalau bisa cobalah konsumsi protein-protein dari laut-lautan. Sepertinya tubuh kamu juga lagi butuh tuh protein yang berasal dari laut. Selain itu, di sini juga ada kartunya selain protein yang laut ya dari unggas juga sebenarnya butuh sih. Intinya protein hewani sih berarti nih di sini ke arah kartunya ya. Terus jangan lupa kamu juga banyak minum sepertinya kamu di tahun-tahun sebelumnya ketika banyak kegiatan kamu juga jarang minum. Karena orang yang jarang minum itu terkadang membuat badan kita mudah lemes, loyo, lesu atau gampang sakit kepala atau badan kadang suka pegel-pegel ngilu yang nggak jelas kayak gitu. Jadi dehidrasi tubuh itu salah satunya. Salah satu gimana ya? Bentuk yang tubuh kita ini ingin sampaikan nih kepada kita. Kayak gitu. Ya. Oke. Terus di sini pesan lainnya lebih ke arah ke kesehatan bagi kalian yang eh punya alergi debu itu hati-hati ya. Kayak gitu. Karena di sini atau enggak alergi, jadi alerginya itu enggak hanya debu tapi bisa alergi apapun, jadi tolong hati-hati ya ketika kamu makan. Kalau bisa hindari deh yang bikinin pantangan kayak gitu ya. Oke, dari saya sih itu saja untuk hasil reading zodiak Sio babi di tahun 2022. Semoga peruntungan Sio babi nanti juga semakin lancar. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Sepertinya saya selama sesi rekaman ini ada yang tidak saya sengaja ucap juga. Sebelumnya saya juga mohon maaf. Lalu kalaupun ada yang menyinggung atau tidak mengenakan hati, saya juga mohon maaf ya sebelumnya. Itu saja sih dari saya dan terima kasih setelah mendengarkan dari awal hingga akhir video ini. Kalau gitu, terima kasih dan see you next time. Bye bye.